Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1229, dua lagi yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian dan Meng Bingsui, bersama beberapa orang lainnya, segera pergi. Tentu saja, sebelum pergi, Yang Xiaotian tidak lupa mengumpulkan artefak surgawi luar angkasa dari Liu Ming, Luo Xuan, dan Chen Zi. Liu Ming dan Luo Xuan, sebagai pemimpin sekte dan dominator, tentunya memiliki banyak barang berharga di artefak surgawi luar angkasa mereka. Dan Chen Zi, bagaimanapun juga adalah wakil presiden cabang Kamar Dagang Kirin, kemungkinan besar juga memiliki banyak harta di artefak surgawi luar angkasa miliknya. Saat Yang Xiaotian dan Meng Bingsui pergi, kerumunan di tempat kejadian menjadi riuh. Yang Xiaotian benar-benar membunuh Liu Ming dan Luo Xuan. Banyak ahli menyaksikan kepala Liu Ming dan Luo Xuan menggelinding, masih tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Sekte Suci Naga Langit, keluarga Luo mungkin akan mengirim pasukan ke Long Manor. Klan Kirin telah lama mengincar Long Manor, dan sekarang Yang Xiaotian dengan gegabah memprovokasi Sekte Suci Naga Langit dan keluarga Luo. Long Manor akan diserang dari 3 sisi. Sekalipun Yang Xiaotian tidak membunuh Liu Ming dan Luo Xuan, Sekte Suci Naga Langit dan keluarga Luo tidak akan membiarkannya. Daripada Liu Ming, Luo Xuan, dan Chen Heng bergabung nanti, lebih baik bunuh mereka sekarang. Aku yakin tindakan tegas Yang Xiaotian adalah langkah yang tepat. Kerumunan sekarang dipenuhi dengan diskusi yang beragam. Setelah meninggalkan tempat yang cukup jauh, Yang Xiaotian mengeluarkan artefak surgawi luar angkasa dari Liu Ming, Luo Xuan, dan Chen Zi, lalu membukanya. Namun, Yang Xiaotian kecewa karena meskipun ada banyak barang berharga, barang-barang itu tidak terlalu berguna baginya. Di dalam artefak surgawi luar angkasa milik Liu Ming dan yang lainnya sebagian besar adalah batu roh, namun sebagian besar adalah batu roh kekacauan tingkat menengah dan tingkat rendah, dengan sedikit batu roh kekacauan tingkat tinggi. Meskipun ada ramuan surgawi, mereka hanya berada pada tingkat surgawi kesengsaraan kelima dan kesengsaraan keenam, tanpa tingkat surgawi 7 kesengsaraan. Adapun pengobatan surgawi, usianya baru 3 hingga 4 juta tahun. Ada pula beberapa buku yang dibaca sekilas oleh Yang Xiaotian, buku-buku tersebut adalah buku-buku tentang teknik kultivasi dan keterampilan surgawi, namun tak satu pun menarik minatnya. Yang Xiaotian menyerahkan semua barang ini kepada Li Zi dan yang lainnya, Raja Penjara Pedang, untuk persediaan kamar dagang keluarga yang untuk pengembangan di masa mendatang. Tuan, haruskah kita meninggalkan Provinsi Pedang? Tanya Li Zi. Sebelumnya, Chen Zi telah menyebutkan bahwa pemimpin junior klan Kirin, Chen Heng, memimpin para ahli klan Kirin dari Sekte Liuli. Sekte Liuli tidak jauh dari sini, Chen Heng mungkin akan tiba dalam waktu 2 hari. Tidak perlu, Yang Xiaotian menggelengkan kepalanya. Meskipun Chen Heng adalah pemimpin klan Kirin junior, dia belum dapat memimpin pembangkit tenaga penguat Dao. Selama tidak ada pusat kekuatan konfirmasi Dao yang datang, dia tidak takut. Selain itu, dengan waktu tersisa 2 hari, dia berharap dapat terus menjelajahi Provinsi Pedang untuk melihat apakah dia dapat menemukan prasasti pedang Dao Surgawi. Tepat saat Yang Xiaotian dan kelompoknya terbang lebih jauh ke Provinsi Pedang untuk beberapa saat, mereka mendengar suara ledakan di depan. Tampaknya seseorang sedang menyerang pembatasan Grand Array. Pada saat itu, Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin dan para ahli yang tersisa masih menyerang batasan prasasti pedang Dao Surgawi. Pembatasan prasasti pedang Dao Surgawi hampir dilanggar. Semuanya, cepat, hancurkan batasan-batasan prasasti pedang Dao Surgawi ini. Seru Presiden Kamar Dagang Kirin dengan nada mendesak dan marah. Sebelum kematiannya, Chen Zi telah menghubungi Chen Heng menggunakan jimat pesan, begitu pula dengannya. Mengetahui Yang Xiaotian berada di Provinsi Pedang, dan dikelilingi oleh para ahli alam dominator, membuatnya merasa gelisah dan marah. Atas desakannya, para anggota Kamar Dagang Kirin menjadi lebih kuat dalam mematahkan batasan-batasan yang semakin berkurang di sekitar prasasti pedang Dao Surgawi, yang membuat mereka gembira. Hanya beberapa serangan lagi, dan mereka seharusnya dapat sepenuhnya menembus batasan prasasti pedang Dao Surgawi. Pada saat itu, mereka dapat mengambil prasasti pedang Dao Surgawi. Buru-buru, Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin bahkan lebih terkejut dan berseru. Akan tetapi, tepat saat dia hendak melancarkan gerakannya, bersama dengan semua orang untuk dengan paksa mendobrak batasan prasasti pedang, tiba-tiba, dia melihat bawahannya melihat ke belakang dengan wajah penuh ketakutan.
Dia merasa bingung dan tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke belakang. Hanya untuk melihat bahwa di belakangnya, sekelompok orang telah muncul pada waktu yang tidak diketahui. Yang memimpin mereka tidak lain adalah Yang Xiaotian, orang yang sangat membuatnya terpesona dan klan Kirin. Yang Xiaotian. Suaranya bergetar. Yang Xiaotian melirik prasasti pedang Dao Surgawi yang hendak ditembus, lalu tatapannya jatuh pada Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin, dan dia tersenyum, "Presiden Chen, sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini." Terakhir kali Yang Xiaotian melihatnya, adalah pada kompetisi sekte dalam antara klan Kirin dan Long Manor. Saat itu, dia datang ke Long Manor menemani Chen Heng. Dalam sekejap mata, sudah lebih dari 1 dekade. "Presiden Chen, silakan lanjutkan." Yang Xiaotian melihat pihak lain membeku di tempat, tidak bergerak, dan berkata, "Jangan pedulikan kami." Wajah Presiden berkedut, dia menahan keterkejutan di hatinya dan dengan berani berkata kepada Yang Xiaotian, "Yang Xiaotian, apa yang kau inginkan? Tempat ini tidak jauh dari Sekte Liuli." Yang Xiaotian menyela, "Aku tahu itu tidak jauh dari Sekte Liuli, Presiden Chen tidak perlu mengingatkanku." Lalu dia berkata, "Karena kalian semua tidak akan bergerak, maka kami yang akan bergerak." Membunuh. Mata Yang Xiaotian tiba-tiba berubah dingin saat dia berbicara. Begitu kata-kata Yang Xiaotian terucap, binatang mayat beracun, Raja Penjara Pedang, dan beberapa yang lain segera bergerak. "Kami akan melawan Yang Xiaotian apapun yang terjadi," teriak seorang tetua dari Kamar Dagang Kirin dengan marah dan menyerang Yang Xiaotian. Dan para ahli lain dari Kamar Dagang Kirin juga dengan gila menyerang Yang Xiaotian. Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin buru-buru menghancurkan jimat pesan, jelas untuk menghubungi Chen Heng. Akan tetapi, sebelum para ahli Kamar Dagang Kirin ini dapat mencapai Yang Xiaotian, mereka telah diterbangkan atau diledakkan oleh binatang mayat beracun, Raja Penjara Pedang, dan yang lainnya yang menggunakan kekuatan beracun dan ki pedang mereka. Dalam sekejap mata, puluhan ahli Kamar Dagang Kirin yang dengan marah menyerang Yang Xiaotian menghilang. Hanya Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin yang tersisa, terbaring di samping prasasti pedang Dao Surgawi, kejang-kejang. Yang Xiaotian mendekatinya. Darah terus-menerus mengalir dari mulutnya. Tepat saat dia hendak berbicara, pedang neraka di tangan Yang Xiaotian telah ditusukkan ke tenggorokannya, membuatnya terjepit di tanah hingga mati. Tadi, Chen Zi masih bisa mengucapkan sepatah kata, tetapi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk mengucapkan setengah kalimat. Setelah berhadapan dengan orang-orang dari Kamar Dagang Kirin, binatang mayat racun dan yang lainnya dengan kuat menyerang batasan prasasti pedang Dao Surgawi, dan dalam satu serangan, benar-benar menghancurkan batasan tersebut. Pembatasan prasasti pedang Dao Surgawi telah dibombardir oleh orang-orang dari Kamar Dagang Kirin selama berhari-hari, dan mereka hendak mendobraknya, tetapi sekarang malah menguntungkan Yang Xiaotian dan kelompoknya. Dengan hancurnya prasasti pedang Dao Surgawi, prasasti pedang Dao Surgawi pun tersingkap sepenuhnya di hadapan Yang Xiaotian. Yang Xiaotian menatap prasasti pedang Dao Surgawi di depannya, merasakan gelombang ki pedang Dao Surgawi di dalamnya, wajahnya berseri-seri gembira. Dengan prasasti pedang Dao Surgawi ini, ditambah dengan ki pedang Dao Surgawi dari pedang Surgawi Api Surgawi, ia dapat menyempurnakan 3 domain pedang utama. Ditambah dengan 2 domain pedang yang telah disempurnakan sebelumnya, itu akan menghasilkan 5 kesempurnaan. Masih kurang 2 lagi. Asal dia bisa menemukan 2 prasasti pedang Dao Surgawi lagi, maka sebelum pertempuran domain Dao, dia bisa mengolah domain pedangnya hingga 7 kesempurnaan. Yang Xiaotian mendekati prasasti pedang Dao Surgawi dan dengan paksa menariknya dari tanah. Untuk sesaat, ki pedang dari prasasti itu melonjak. Bab 1230, apakah Yang Xiaotian masih di Provinsi Pedang? Pedang ki dari prasasti pedang berusaha mengusir Yang Xiaotian, tetapi di bawah kekuatan domain 15 pedang Yang Xiaotian, prasasti pedang Dao Surgawi segera ditarik olehnya. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu dan memasukkan prasasti pedang Dao Surgawi ke dalam kuali Senong. Beberapa saat kemudian, dia pergi bersama yang lain dan terus terbang lebih jauh ke Provinsi Pedang. Tentu saja, sebelum pergi, dia tidak lupa mengambil artefak Dewa Angkasa milik anggota Kamar Dagang Kirin. Kali ini, Yang Xiaotian menemukan obat surgawi berusia 5.000 juta tahun dan beberapa batu roh kekacauan bermutu tinggi di dalam artefak surgawi luar angkasa milik Presiden Kamar Dagang Kirin. Sayangnya, batu roh kekacauan bermutu tinggi ini jumlahnya tidak banyak, hanya puluhan ribu.
Yang Xiaotian mengambil obat surgawi berusia 5.000 juta tahun dan puluhan ribu batu roh kekacauan bermutu tinggi, sisanya diberikan kepada Raja Penjara Pedang Li Zi dan yang lainnya untuk ditambahkan ke brankas harta karun kamar dagang keluarga Yang. Sementara Yang Xiaotian dan yang lainnya terbang semakin dalam ke Provinsi Pedang, Chen Heng memimpin para ahli klan Kirin dengan kecepatan penuh menuju Provinsi Pedang. Namun, saat bergegas, Chen Heng segera menerima jimat pesan dari Chen Xi. Yang Xiaotian, beraninya kau membunuh begitu banyak ahli di kamar dagang Kirinku. Begitu aku menemukanmu, aku akan memotongmu menjadi 10.000 keping. Teriak Chen Heng serak setelah membaca pesan jimat Chen Xi. Tingkatkan kecepatan lebih jauh lagi. Dia membentak bawahannya. Namun, tidak lama kemudian ia menerima pesan jimat lain dari Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin. Melihat jimat pesan dari Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin, mata Chen Heng berubah menjadi merah darah karena marah, dan dia gemetar karena murka. Berani merampok barang-barang Chen Hengku. Mencari mati, mencari mati. Perintahkan mereka, perintahkan semua pasukan kekaisaran di sekitar Provinsi Pedang untuk bergegas ke Provinsi Pedang, untuk menutup Provinsi Pedang sepenuhnya untukku, mereka sama sekali tidak boleh membiarkan Yang Xiaotian melarikan diri. Suruh mereka menungguku sampai di sana. Atas perintah Chen Heng, tak lama kemudian pasukan kekaisaran, yang banyak di antaranya berafiliasi dengan klan Kirin, menyerbu ke Provinsi Pedang bagaikan air pasang, mengepung Provinsi Pedang sepenuhnya tanpa meninggalkan celah sedikit pun. Saat tentara kekaisaran klan Kirin menyegel Provinsi Pedang, semua ahli yang sebelumnya memahami Dao Pedang di Provinsi Pedang panik dan melarikan diri. Pada saat ini, Yang Xiaotian masih mencari prasasti pedang Dao Surgawi di bagian terdalam Provinsi Pedang. Semakin dalam mereka memasuki Provinsi Pedang, semakin banyak batasan yang mereka hadapi, dan semakin kuat pula mereka jadinya. Untungnya, Yang Xiaotian memiliki diagram misteri terkuat yang memungkinkannya menghindari batasan ini, jika tidak, bahkan dengan bantuan beberapa binatang mayat beracun, mustahil bagi kelompok Yang Xiaotian untuk mencapai bagian terdalam Provinsi Pedang. Bagian terdalam Provinsi Pedang hanya memiliki sedikit pengunjung tetapi kaya akan harta karun. Kelompok Yang Xiaotian menemukan banyak sumber daya terkait pedang, tetapi mereka belum menemukan prasasti pedang Dao Surgawi kedua. 3 hari setelah Yang Xiaotian memperoleh pedang surgawi api surgawi, ia telah mencapai wilayah di kedalaman Provinsi Pedang. Namun, jalan ke depan dipenuhi dengan batasan dari para ahli pengkonfirmasi Dao yang kuat, yang bahkan diagram misteri tertinggi pun tidak dapat mendeteksinya, sehingga Yang Xiaotian dan rekan-rekannya tidak dapat maju lebih jauh. Pada akhirnya, Yang Xiaotian tidak punya pilihan selain berhenti di depan sebuah danau. Yang Xiaotian melihat lebih dalam ke Provinsi Pedang, merasa tidak berdaya. Dia bisa merasakan bahwa pasti ada prasasti pedang Dao Surgawi di ujung Provinsi Pedang, tetapi dia sama sekali tidak mampu mencapai ujungnya. Bukan hanya dia, bahkan guru ketiganya, Myriad Dao Sword Venerable, tidak mampu mencapai ujung Provinsi Pedang. Saat itu, guru ketiganya, Yang Mulia Pedang Myriad Dao, hanya bisa sampai sedekat ini. Batasan-batasan di Provinsi Pedang ini semuanya adalah batasan formasi pedang. Jika kau bisa mengolah tubuh pedang penentang langit, tubuh pedang primordial, kau akan mampu merasakan batasan formasi pedang ini dan mencapai akhir Provinsi Pedang, kata Master Ding kepada Yang Xiaotian. Tubuh pedang primordial. Yang Xiaotian tercengang. Ya, tubuh pedang primordial adalah tubuh pedang terkuat di alam Dao, dengannya, kau bisa merasakan batasan apapun dalam formasi pedang, kata Master Ding. Dengan demikian, Yang Xiaotian masih perlu bekerja keras untuk mengolah domain 15 pedang hingga mencapai penguasaan puncak. Karena mustahil untuk maju lebih jauh, Yang Xiaotian tidak terus memaksa masuk. Ia malah menemukan sebuah lembah di dekat sana bersama rekan-rekannya dan mulai berkultivasi di sana. Yang Xiaotian pertama-tama mengeluarkan pedang surgawi api surgawi dan mulai memahami dan menyatukan ki pedang Dao surgawi ke dalam pedang. Pedang Dao Ki surgawi di dalam pedang surgawi api surgawi memang kuat, dengan setiap pemahaman dan penggabungan, Yang Xiaotian dapat merasakan kekuatan domain pedang naga besarnya meningkat secara nyata. Sementara Yang Xiaotian memahami pedang surgawi api surgawi dan pedang Ki Dao surgawi, Chen Heng juga memimpin para ahli klan Kirin ke Provinsi Pedang. Apakah Yang Xiaotian masih di Provinsi Pedang? Setibanya di sana, Chen Heng langsung bertanya kepada Panglima Tentara Kekaisaran. Melaporkan kepada pemimpin klan muda, seseorang telah melihat Yang Xiaotian masih berada di Provinsi Pedang, bawahannya, Panglima Tentara Kekaisaran, segera menjawab. Mendengar ini, mata Chen Heng dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat, seluruh tentara kekaisaran,
patuhi perintahku, selangkah demi selangkah, maju lebih jauh ke Provinsi Pedang. Seret Yang Xiaotian keluar. Panglima tentara kekaisaran itu ragu-ragu, maju selangkah demi selangkah. Provinsi Pedang penuh dengan batasan. Jika tentara kekaisaran maju selangkah demi selangkah, bukankah itu berarti mengirim mereka ke kematian? Dia tidak menyangka bahwa demi menangkap Yang Xiaotian, Chen Heng malah mengirim mereka semua menuju kematian. Apa? Chen Heng menatap komandan tentara kekaisaran dengan tatapan dingin, apa kau tidak mendengarku dengan jelas? Provinsi Pedang penuh dengan batasan, dan dia ingin menggunakan prajurit tentara kekaisaran ini untuk menyelidiki batasan tersebut, lalu menghindarinya. Aku mendengarnya dengan jelas, kata Panglima Tentara Kekaisaran dengan suara bergetar, lalu memerintahkan seluruh tentara kekaisaran untuk maju selangkah demi selangkah ke Provinsi Pedang. Mendengar perintah Panglima, wajah semua jenderal besar tentara kekaisaran menjadi pucat pasi. Namun, tak seorang pun berani menentang perintah Chen Heng. Mereka hanya bisa menguatkan diri dan memimpin pasukan masuk lebih dalam ke Provinsi Pedang selangkah demi selangkah. Begitu para prajurit Angkatan Darat Kekaisaran ini menyerbu ke Provinsi Pedang, teriakan bergema, salah satu unit mereka telah memicu pembatasan susunan pedang dan diledakkan oleh Ki Pedang. Bukan hanya unit itu saja, prajurit di sekitarnya juga tertusuk oleh pedang Ki. Saat tubuh para prajurit ini menyentuh tanah, tubuh mereka penuh dengan lubang bekas pedang. Melihat tubuh puluhan ribu prajurit itu, semuanya berlubang pedang, banyak prajurit tentara kekaisaran yang tersisa menjadi pucat karena ketakutan. Namun tidak seorang pun berani melarikan diri. Pasukan yang tersisa dengan keras kepala terus melangkah lebih jauh ke Provinsi Pedang. Jeritan terdengar sesekali. Setiap kali berteriak, sepasukan prajurit terpental. Namun, Chen Heng memasang ekspresi dingin dan memerintahkan dengan tajam, semua pasukan patuhi perintah, percepat langkahnya. Siapapun yang berani menunda akan dieksekusi di tempat. Di bawah perintah Chen Heng, tentara kekaisaran mempercepat kemajuan mereka. Saat pasukan kekaisaran terus maju, Chen Heng dan anak buahnya akhirnya mencapai puncak gunung tempat yang Xiaotian dan yang lainnya menemukan pedang surgawi api surgawi. Setelah mencapai puncak gunung, mereka melihat tubuh Chen Zi masih terbaring di sana. Chen Heng menatap lubang pedang di tenggorokan Chen Zi yang tertusuk, mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu memerintahkan pasukan kekaisaran untuk terus maju. Dengan cara ini, Chen Heng dan anak buahnya terus mendekati Yang Xiaotian dan kelompoknya. Namun, semakin dalam mereka memasuki Provinsi Pedang, semakin kuat dan banyak pula batasan yang mereka buat, dan jeritan para prajurit tentara kekaisaran terdengar bertubi-tubi, satu demi satu. Bahkan banyak ahli dari klan Kirin mengerutkan kening melihat pemandangan ini. Bab 1231 Turunnya Tubuh Naga Leluhur Naga Primordial. Akan tetapi, melihat wajah Chen Heng yang tertutup es, tidak ada satupun ahli klan Kirin yang berani berbicara. Tak lama kemudian, rombongan itu tiba di depan prasasti pedang Dao Surgawi yang dibombardir oleh Kamar Dagang Kirin. Mayat Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin masih tergeletak di sana, noda darahnya telah mengering. Chen Heng menatap mayat Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin dengan ekspresi galak, percepat lagi, Yang Xiaotian seharusnya ada di depan. Cari aku, temukan Yang Xiaotian. Chen Heng dan para ahli klan Kirin memimpin pasukan kekaisaran untuk terus maju. 2 hari lagi berlalu. Di sini, mereka semakin dekat ke lembah tempat Yang Xiaotian dan kelompoknya berkultivasi. Pemimpin klan muda, kita tidak bisa melanjutkan. Jika kita melanjutkan, kita akan menggunakan arai pedang pengkonfirmasi Dao. Salah satu leluhur klan Kirin tak kuasa menahan diri untuk berbicara kepada Chen Heng setelah menyadari situasi tersebut. Kekuatan dari Dao Confirming Sword Arai jauh melampaui kekuatan Sword Arai sebelumnya. Sekali dipicu, tidak akan puluhan ribu prajurit yang akan mati. Bisa jadi jutaan atau bahkan 10 juta. Bahkan mereka mungkin terpengaruh. Namun, Chen Heng menatap leluhur klan Kirin dengan wajah dingin dan berkata, susunan pedang pengukuhan Dao ada di depan, dan Yang Xiaotian pasti tidak bisa memasukinya, yang berarti dia pasti tidak jauh di depan. Ikuti perintahku, terus bergerak. Jika ada yang berani mundur atau melarikan diri, jangan salahkan aku karena tidak mengenalimu. Wajah leluhur klan Kirin itu memerah, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun lagi. Dengan demikian, para ahli klan Kirin dan tentara kekaisaran di bawah komando mereka terus maju. Setengah hari lagi berlalu. Chen Heng yang tengah maju, tiba-tiba merasakan jimat pesannya bergetar. Dia mengeluarkannya dengan bingung.
Jimat itu dikirim oleh ayahnya dan dia membukanya untuk membacanya. Setelah membaca isi jimat pesan, ekspresinya berubah jelek. Ayahnya memerintahkan dia untuk segera kembali ke markas klan Kirin. Adapun alasannya, tidak ada penjelasan. Dia memandang ke arah provinsi pedang di depan, dengan rasa enggan di dalam hatinya. Dia merasa Yang Xiaotian tidak jauh di depan. Di dalam lembah, Yang Xiaotian akhirnya sepenuhnya memahami dan menggabungkan pedang Daoki Surgawi yang terkandung dalam pedang Surgawi Api Surgawi. Setelah menggabungkan pedang Kidao Surgawi dari pedang Surgawi Api Surgawi, domain pedang naga besar dan domain pedang malam cerah akhirnya berhasil menembus alam kesempurnaan. Setelah menggabungkan Ki pedang Dao Surgawi dari pedang Surgawi Api Surgawi, dia mengeluarkan potongan prasasti pedang Dao Surgawi itu dan terus memahami serta menggabungkan Ki pedang Dao Surgawi ke dalamnya. Setelah menggabungkan Ki pedang Dao Surgawi dari prasasti pedang Dao Surgawi ketiga ini, domain pedang Dewa Biru miliknya juga kemudian menerobos ke alam kesempurnaan. 5 domain pedang utama telah mencapai kesempurnaan. Yang Xiaotian mengaktifkan domain 15 pedang dan mencoba menyerang gunung yang jauh. Setelah 5 domain pedang utama mencapai kesempurnaan, kekuatan domain 15 pedang, dibandingkan sebelumnya, menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Setelah menggabungkan pedang Kidao Surgawi dari prasasti pedang, Yang Xiaotian tidak tinggal lebih lama lagi, kembali ke tempat asal bersama kelompoknya, berencana untuk kembali ke Long Manor terlebih dahulu. Setelah keluar, Yang Xiaotian mengetahui tentang Chen Heng yang memimpin pasukan kekaisaran untuk maju menuju Provinsi Pedang. Namun, yang membuatnya bingung adalah mengapa Chen Heng tiba-tiba mundur dan akhirnya pergi. Setelah kembali ke Long Manor, Yang Xiaotian pergi menemui keempat tuannya, Raja Sejati Api Suci. Dari mulut keempat gurunya, dia mengetahui bahwa leluhur Sekte Suci Naga Surgawi dan leluhur keluarga Luo telah bersama-sama mengunjungi Long Manor. Tentu saja, pada akhirnya, mereka berdua pergi dengan perasaan kecewa. Kalian harus berhati-hati mulai sekarang, peringatkan Raja Sejati Api Suci. Orang-orang dari Sekte Suci Naga Langit dan keluarga Luo tidak akan membiarkan ini begitu saja. Kemudian, mereka berempat mendesak Yang Xiaotian agar tidak meninggalkan Long Manor untuk hal-hal yang tidak penting sebelum konflik memperebutkan domain Dao. Setelah meninggalkan rumah gua keempatnya, Yang Xiaotian kembali ke rumah guanya sendiri untuk berkultivasi secara tertutup. Sekarang, hanya tersisa 13 tahun hingga perjuangan untuk domain Dao. Dia harus segera mengungkap rahasia telur naga primordial. Jika dia tidak dapat menemukan tubuh naga leluhur naga primordial, bukan hanya menerobos ke-22 lapisan saja yang akan sulit bagi tubuh surgawi naga primordialnya, bahkan mencapai 13 lapisan akan menjadi tantangan. Sambil tekun mengolah seni naga surgawi primordial, Yang Xiaotian juga memerintahkan Raja Penjara Pedang dan yang lainnya untuk terus mengumpulkan informasi tentang api surgawi kekacauan, prasasti pedang Dao Surgawi, dan obat roh 60 juta tahun. Sebelum konflik atas domain Dao, dia harus memikirkan semua cara yang mungkin untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Di bawah kultivasi Yang Xiaotian yang tekun, seni naga surgawi primordial berkembang pesat, dan dia akhirnya berhasil menembus lapisan kedua. Ketika seni naga surgawi primordial menerobos lapisan kedua, Yang Xiaotian dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh surgawi naga primordialnya berkultivasi jauh lebih cepat. Dia mengeluarkan telur naga primordial dan kemudian mengaktifkan lapisan kedua seni naga surgawi primordial. Diselimuti oleh kekuatan lapisan kedua seni naga surgawi primordial, batasan rahasia di permukaan telur naga primordial memudar dengan kecepatan lebih dari 10 kali lebih cepat dari sebelumnya. Yang Xiaotian sangat gembira dengan perkembangan ini. Berdasarkan kecepatan pemurnian saat ini, dalam waktu paling lama 2 tahun, dia akan dapat sepenuhnya memurnikan dan mengasimilasi telur naga primordial, mengungkap rahasianya. Jadi, selama 2 tahun berikutnya, Yang Xiaotian tidak pergi kemanapun, ia terus mengolah seni naga surgawi primordial di rumah guanya dan memurnikan telur naga primordial. Sementara itu, Raja Penjara Pedang dan yang lainnya mengiriminya 30 botol air suci Dao Surgawi lapisan ganda yang ditukar dari kamar dagang 7 harta setiap bulan. Dengan air suci Dao Surgawi lapisan ganda, kekuatan Guru Ding pulih dengan cepat, dan dia sekarang mampu melakukan 4 serangan hukuman Dao. Dalam sekejap mata, 2 tahun berlalu. Setelah 2 tahun penyempurnaan terus-menerus dengan seni naga surgawi primordial, batasan rahasia di permukaan telur naga primordial akhirnya lenyap. Saat semua batasan itu lenyap sepenuhnya, telur naga primordial yang terbungkus dalam kekuatan seni naga surgawi primordial,
memancarkan cahaya menyilaukan, bersinar kemana-mana bagai sebuah tubuh bercahaya. Seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari dalam telur naga dan memasuki bagian tengah dahi Yang Xiaotian. Pikiran Yang Xiaotian memperoleh serangkaian kenangan tambahan. Kenangan ini berasal dari leluhur naga primordial. Alam rahasia naga ascending, gumam Yang Xiaotian. Dari ingatan ini, tampaknya tubuh leluhur naga primordial berada dalam alam rahasia klan naga yang naik. Tetapi bagaimana dia bisa memasuki alam rahasia klan naga yang naik daun? Dalam keadaan normal, hanya pemimpin klan naga ascending dan petingginya yang memiliki akses ke alam rahasia. Dan metode untuk membuka wilayah itu hanya diketahui oleh para pemimpin klan naga ascending yang berurutan. Setelah berpikir sejenak, Yang Xiaotian meminta Raja Penjara Pedang membantunya mengumpulkan informasi intelijen tentang alam rahasia naga yang naik. Tanpa diduga, keesokan harinya, Raja Penjara Pedang membalasnya dengan sebuah pesan jimat, yang menyatakan bahwa klan naga yang naik akan membuka alam rahasia naga yang naik bulan depan untuk memperbolehkan sejumlah murid inti klan untuk masuk dan mencari sesuatu. Adapun apa yang mereka cari, Raja Penjara Pedang belum menemukannya. Akankah alam rahasia dibuka untuk mencari sesuatu? Sebuah rencana besar muncul di benak Yang Xiaotian. Ini mungkin satu-satunya kesempatannya. Jika dia melewatkan kesempatan ini, kemungkinan akan menjadi jauh lebih sulit baginya untuk memasuki alam rahasia naga ascending lagi. Tapi bagaimana dia bisa menyusup ke dunia rahasia? Menyamar sebagai murid inti klan naga ascending. Jika dia menggunakan teknik penyamaran biasa, mustahil untuk menipu eksistensi penganut Dao seperti Li Qian. Jika identitasnya terbongkar, akan ada konsekuensi yang berat. Ada seorang ahli alam dominator yang pernah mencoba menyusup ke jajaran atas klan naga ascending dan mengikuti Li Qian ke alam rahasia mereka. Setelah ketahuan oleh Li Qian, ia langsung dilenyapkan, dan mayatnya diumpankan ke binatang surgawi pelindung klan naga ascending, tanpa meninggalkan apapun. Bab 1232, Zona Terlarang Tempat Tubuh Naga Leluhur Naga Primordial mungkin ada. Saya punya ramuan yang bisa mengubah penampilan seseorang dengan mengubah tulang, kulit, dan otot setelah memakannya, kata Master Ding, bahkan seorang ahli Dao sejati pun tidak akan bisa mendeteksi keanehan apapun. Namun efeknya hanya bertahan selama 3 hari. Lagi pula, kamu tidak bisa meminumnya secara berturut-turut. Kalau kamu meminumnya secara berturut-turut, pil kedua tidak akan berpengaruh. Mendengar ini, Yang Xiaotian awalnya gembira, tetapi semangatnya surut setelah mengetahui bahwa khasiat ramuan itu hanya bertahan 3 hari. Bagaimana mungkin dia bisa menemukan tubuh naga leluhur naga primordial di alam rahasia klan naga yang luas dalam waktu 3 hari. Setelah 3 hari berlalu dan penampilannya kembali normal, Li Qian mungkin akan melemparkannya ke binatang pelindung surgawi dari klan naga yang naik daun. Tidak ada cara lain. Xiaotian masih menyimpan harapan. Tidak, Tuan Ding menggelengkan kepalanya. Yang Xiaotian merenung. Meskipun berisiko, kali ini dia harus memasuki alam rahasia klan naga yang naik untuk menemukan tubuh naga leluhur naga primordial. Tanpa menunda, Yang Xiaotian bertanya kepada Master Ding bagaimana ramuan itu dimurnikan. Guru Ding memberitahu Yang Xiaotian metode penyempurnaan ramuan dan bahan-bahan yang dibutuhkan. Untungnya, bahan-bahan ini tidak sulit ditemukan. Dalam beberapa hari, Yang Xiaotian telah mengumpulkan semuanya dan berhasil menyempurnakan ramuan tersebut. Setelah penyempurnaan berhasil, Yang Xiaotian meninggalkan Long Manor dan terbang menuju Ascending Dragon Clan. Setelah mencapai wilayah klan naga Ascending, pada hari alam rahasia terbuka, dia berhasil menggantikan seorang murid inti klan naga Ascending yang juga berada di tahap tengah Raja Surgawi tingkat ke-7. Setelah mengenal berbagai karakteristik pihak lain, Yang Xiaotian mengikuti kelompok murid inti menuju alam rahasia klan naga yang naik daun. Li Qian berdiri di depan pintu masuk alam rahasia. Tatapannya tajam saat mengamati murid inti dari klan naga Ascending, menyebabkan Yang Xiaotian menjadi tegang di dalam. Begitu memasuki alam rahasia, berhati-hatilah dengan pembatasan. Li Qian mengamati kerumunan dan berkata, selain itu, di dalam alam rahasia, kalian tidak boleh saling melukai hingga mati. Siapapun yang kutemukan melukai sesama anggota klan akan dieksekusi di tempat. Alam rahasia akan dibuka selama sebulan. Saya harap semua orang menghargai kesempatan ini dan menemukan keberuntungan mereka. Setelah berbicara, dia melambaikan kedua tangannya, memadatkan Array Formation Rune, dan membuka pintu masuk ke alam rahasia. Melihat pintu masuk terbuka, rombongan murid bergegas masuk ke dalam lorong itu. Yang Xiaotian tidak ragu-ragu dan bergabung dengan yang lain saat mereka terbang ke lorong,
lenyap ke koridor spasial dalam sekejap mata. Tak lama kemudian, semua murid klan naga Ascending telah memasuki alam rahasia, dan pintu masuknya ditutup. Pemimpin klan, membiarkan para murid alam Raja Surgawi ini memasuki alam rahasia masih terlalu berbahaya, kata leluhur kuno Li Genseng dari klan naga Ascending, sambil mengamati sekelompok murid yang memasuki alam rahasia. Li Qian menggelengkan kepalanya, alam rahasia memang berbahaya, tapi selama mereka berhati-hati, seharusnya tidak ada bahaya. Lalu ia menambahkan, membiarkan mereka memasuki alam rahasia untuk berlatih dan menemukan peluang juga bermanfaat. Matanya dalam, aku selalu merasa bahwa penguasa leluhur naga dari leluhur naga primordial telah meninggalkan kesempatan bagi kita di alam rahasia klan naga Ascending kita. Leluhur kuno lainnya menangkap maksud perkataan Li Qian, semuanya terkejut. Pemimpin klan, maksudmu? Tanya Li Genseng dengan heran. Mungkin begitu, Li Qian mengangguk. Tapi, aku tidak sepenuhnya yakin. Salah satu leluhur kuno berkata, setelah bertahun-tahun, kami orang-orang tua telah mencari di setiap sudut alam rahasia dan tidak menemukan apapun. Li Qian merenung, nasib dan kesempatan sulit diprediksi. Apa yang tidak kita temukan bukan berarti murid kita tidak akan mampu menemukannya. Ditambah lagi, ada beberapa zona terlarang yang belum pernah kami kunjungi. Li Genseng berkata, zona terlarang itu, bahkan kami tidak bisa masuk, apalagi para murid ini. Li Qian merenung, segala sesuatu perlu dicoba. Tanpa mencoba, bagaimana kita bisa tahu? Setelah melewati lorong spasial menuju alam rahasia, Yang Xiaotian merasa lebih ringan dan tiba di atas sebuah pulau. Pada saat ini, langit redup, dan laut di sekitar pulau berwarna biru tua. Angin sepoi-sepoi bertiup, terasa menyegarkan. Pembukaan alam rahasia ini akan berlangsung selama sebulan, jadi Yang Xiaotian perlu menghargai waktunya. Meskipun sebulan bukanlah waktu yang singkat, mustahil untuk meliput seluruh alam rahasia. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengunjungi daerah terlarang tersebut saja. Setelah berhenti sebentar, tepat ketika Yang Xiaotian hendak terbang menuju salah satu zona terlarang, tiba-tiba sesosok tubuh melintas, dan siluet anggun menghalangi jalannya. Siluet ini tak lain adalah Li Hui, murid utama di antara murid inti klan naga Ascending. Melihat Li Hui membuat Yang Xiaotian sakit kepala, murid yang digantikannya tampaknya telah menyinggung Li Hui dalam beberapa hal, karena dia telah mengejarnya tanpa henti sebelum memasuki alam rahasia. Kakak senior, bolehkah saya tahu ada apa? Tanya Yang Xiaotian. Ada apa? Wajah cantik Li Hui dipenuhi dengan energi mematikan, kau tahu betul apa masalahnya. Aku benar-benar tidak, jawab Yang Xiaotian, dengan putus asa. Mendengar itu, wajah cantik Li Hui berubah marah, tidak tahu. Kalau begitu, biarkan aku membuatmu mengerti. Setelah itu, ia tiba-tiba menyerang Yang Xiaotian dengan pedangnya. Li Hui, sebagai murid utama klan naga Ascending, berada di puncak tahap akhir Raja Surgawi tingkat ke-10, dengan kekuatan yang luar biasa. Saat Yang Xiaotian melihat pedang Li Hui ditusukkan ke arahnya, ia tidak menghindar, sebaliknya, ia menggunakan dua jari untuk langsung menjepit pedang panjang Li Hui. Li Hui terkejut. Pada saat itu, hanya dengan sedikit getaran pada jarinya, Yang Xiaotian mengirim Li Hui terbang mundur. Yang Xiaotian menjentikkan jarinya, dan pedang panjangnya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke pegunungan yang jauh. Jika kau terus menggangguku, kakak senior, aku tidak akan bersikap sopan lain kali, Yang Xiaotian memperingatkan, lalu melesat ke atas, berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang di cakrawala, meninggalkan Li Hui yang berdiri tercengang. Dia menatap telapak tangannya, lalu menatap pedang kesayangannya yang kini tertancap di pegunungan jauh, merasa terkejut, bingung, dan kacau. Apakah dia tidak dalam kondisi terbaiknya hari ini? Setelah Yang Xiaotian pergi, dia terbang ke utara, menuju zona terlarang yang kemungkinan besar berisi tubuh naga leluhur naga primordial. Zona terlarang ini juga yang paling dekat dengan lokasinya saat ini. Meskipun zona terlarang terdekat, Yang Xiaotian membutuhkan waktu lebih dari 1 hari untuk sampai ke sana. Yang Xiaotian berhenti di depan hamparan laut. Di depan, laut diselimuti kabut tebal, begitu tebalnya sehingga tampak ada sesuatu yang berenang di dalamnya. Entitas ini memancarkan kehadiran yang mengintimidasi. Kehadirannya begitu kuat bahkan melampaui sosok seperti Holy Fire True Monarch dan Emperor Fenlei. Karena kehadiran entitas ini pula, bahkan seseorang seperti Li Qian tidak dapat menerobos masuk ke wilayah laut ini. Yang Xiaotian merasa jika dia melangkah maju 1 langkah lagi, dia akan dimusnahkan oleh entitas itu.
Setelah memikirkannya, Yang Xiaotian mengaktifkan lapisan kedua seni naga surgawi primordial dan tubuh surgawi naga primordial. Saat Yang Xiaotian mengaktifkan kekuatan seni naga surgawi primordial lapisan kedua dan tubuh surgawi naga primordial, tiba-tiba, di dalam kabut tebal, terdengar raungan naga yang mengguncang bumi. Raungan naga menyampaikan keterkejutan, kegembiraan, dan sensasi. Bab 1233, Tuan, orang yang Anda tunggu-tunggu akhirnya tiba, dan dia baik-baik saja. Raungan naga yang mengguncang bumi menarik perhatian para pengikut klan naga pendaki di alam rahasia. Banyak murid terbang menuju wilayah laut satu demi satu. Yang Xiaotian tercengang, dia tidak menyangka bahwa setelah mengaktifkan seni naga surgawi primordial dan tubuh surgawi naga primordial, benda dalam kabut tebal itu akan bereaksi begitu hebat. Sebelumnya, ia tak mampu memastikan apa yang ada di balik kabut tebal itu, tapi kini ia yakin, itu seekor naga. Terlebih lagi, ia adalah ahli klan naga yang luar biasa kuat. Xiaotian ragu sejenak lalu mencoba mengambil langkah pertama ke dalam kabut tebal. Ketika Xiaotian dengan hati-hati melangkah ke dalam kabut tebal, semuanya tenang. Xiaotian menghela napas lega. Namun, saat Xiaotian hendak mengambil langkah kedua ke dalam kabut, tiba-tiba, kepala makhluk raksasa muncul di hadapannya. Kepalanya seperti gunung. Mata itu, seperti dua danau darah. Ia muncul entah dari mana di hadapan Xiaotian, dan dari jarak yang dekat. Xiaotian bahkan bisa mencium bau napas yang dihembuskan dari lubang hidungnya. Hal ini membuat Xiaotian sangat ketakutan. Terlebih lagi, yang lebih mengerikan bagi Xiaotian adalah makhluk itu menatapnya dengan pandangan penuh harap. Ya ampun, Xiaotian begitu ketakutan hingga ia bangkit kembali dan keluar dari kabut. Namun, Xiaotian merasa lega karena makhluk itu tidak menyerang. Segalanya tetap tenang. Xiaotian teringat kembali pertemuan sebelumnya, kepala raksasa itu, mungkinkah milik seekor naga? Makhluk itu pasti tidak mempunyai niat jahat, jika tidak, ia tidak akan tinggal diam sekarang tetapi akan menyerangnya secara langsung. Xiaotian ragu sejenak, lalu sekali lagi menyingkirkan kabut tebal dan masuk ke dalam. Meskipun Xiaotian sudah siap secara mental, begitu ia memasuki kabut, kepala makhluk raksasa itu sekali lagi muncul di hadapannya tanpa peringatan. Makhluk itu masih menatapnya dengan penuh minat. Kali ini, Xiaotian melihat dengan jelas bahwa itu memang kepala naga raksasa. Lalu, Xiaotian menoleh ke belakang dan melihat, meskipun hampir tak terlihat karena kabut tebal, tubuh naga yang sangat besar. Ukuran tubuh naga ini dapat menyaingi naga leluhur klan naga dari 10 klan naga besar. Si kecil, akhirnya kau datang, kata kepala naga raksasa itu saat melihat Xiaotian kembali. Suaranya sangat keras, membuat permukaan laut di sekitarnya beriak dan bergolak. Seolah-olah ada pengeras suara super yang terdengar tepat di samping telinga Xiaotian. Telinga Xiaotian berdengung terus-menerus akibat getaran itu. Penatua, apakah kau menungguku di sini? Xiaotian bertanya setelah menenangkan diri. Menunggu entah berapa tahun lagi, jawab kepala naga raksasa itu sambil menyeringai, untungnya penantian itu tidak sia-sia, karena akhirnya ada seseorang yang mengolah seni naga surgawi primordial di dunia ini. Ia menatap Xiaotian, tanpa diduga, kamu tidak hanya mengolah seni naga surgawi primordial, tetapi kamu juga melahirkan tubuh surgawi terkuat di dalam klan panjang, tubuh surgawi naga primordial. Sepertinya Tuan bisa tenang sekarang. Menguasai. Hati Xiaotian tergerak. Tuan yang dimaksud makhluk itu, mungkinkah dia leluhur naga primordial? Apakah naga raksasa ini adalah tunggangan leluhur naga primordial di masa lalu? Teman kecil, naiklah, aku akan membawamu menemui Tuan, kata makhluk itu. Mungkin karena terbiasa berbicara dengan suara keras, setiap kata yang diucapkannya membuat telinga Xiaotian berdengung. Ketika di Roma, lakukanlah seperti yang dilakukan orang Romawi. Setelah mendengar kata-kata itu, Xiaotian melompat dan mendarat di tubuh naga makhluk itu. Dia berdiri di atas tubuh naga yang sebesar pegunungan, seperti setitik debu di atasnya. Pada saat ini, Yang Xiaotian tampaknya sudah mendapat gambaran kasarnya, naga raksasa ini, mungkinkah merupakan master dari klan naga primordial. Naga raksasa itu, bersama Yang Xiaotian, melambung dan terbang semakin dalam ke laut. Kabutnya sangat tebal. Naga raksasa itu berlayar melewatinya dengan Yang Xiaotian di belakangnya. Sensasinya seperti menunggangi awan dan menjinakkan kabut. Hamparan laut ini bahkan lebih luas dari yang dibayangkan Yang Xiaotian. Mereka sudah terbang cukup lama, namun belum juga sampai di tujuan. Saat mereka terbang lebih dalam ke laut,
banyak murid dari klan naga Ascending juga mencapai area laut ini. Banyak pengikut klan naga Ascending memasuki kabut tebal dan langsung tertahan oleh batasan kabut, terlempar keluar hanya setelah beberapa langkah. Setelah terbang beberapa saat, mereka melewati kabut tebal, dan laut di depan tiba-tiba menjadi jernih. Sinar matahari menyinari ombak, mengubahnya menjadi biru kemasan. Angin sepoi-sepoi bertiup, sungguh menyegarkan. Yang Xiaotian melihat ke arah tepi laut. Di tepi laut terbentang barisan pegunungan yang berkesinambungan. Awalnya, Yang Xiaotian mengira itu memang gunung, tetapi setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari itu bukan, itu adalah tubuh seekor naga. Tubuh leluhur naga primordial. Sebuah pikiran terlintas dalam benak Yang Xiaotian. Tubuh luas dan tak terbatas di depan matanya tidak diragukan lagi adalah tubuh leluhur naga primordial. Ya, ini memang tubuh tuanku, kata naga raksasa itu. Mendengar konfirmasi dari naga raksasa itu, kegembiraan Yang Xiaotian sulit dibendung. Dengan tubuh leluhur naga primordial ini, kekuatannya dapat meningkat pesat. Naga raksasa itu tiba di hadapan tubuh leluhur naga primordial dan berhenti, lalu bersujud memberi hormat, menunjukkan rasa hormat yang sebesar-besarnya. Yang Xiaotian juga mengikuti sambil memberi hormat. Tuan, orang yang Anda tunggu-tunggu akhirnya tiba. Naga raksasa itu menatap tubuh leluhur naga primordial, matanya sebesar danau, dan air mata mulai menggenang, dia sangat baik. Sangat bagus. Pernyataan ini membuat Yang Xiaotian berkeringat. Dia tidak yakin apa yang dimaksud naga raksasa itu dengan sangat bagus. Apakah itu bakat? Naga raksasa itu menatap tubuh leluhur naga primordial dalam-dalam untuk beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Anak kecil, silakan. Kuharap di masa depan, kau dapat melanjutkan kehendak Tuan, tidak hanya untuk memperkuat klan naga primordial tetapi juga untuk membawa ras naga kita kembali ke kejayaan era Desolate." Pada masa lampau, klan naga merupakan salah satu penguasa sejati langit dan bumi. Sekarang, meskipun klan naga masih kuat, kekuatannya masih jauh dari sebanding dengan kejayaan di zaman dahulu. Mendengar kata-kata ini, Yang Xiaotian menatap tubuh leluhur naga primordial dan berkata, "Aku akan." Dalam kehidupan sebelumnya, dia merupakan keturunan naga, dan dia akan membawa klan naga kembali ke kejayaannya dahulu kala. Menenangkan pikirannya, Yang Xiaotian terbang menuju tubuh leluhur naga primordial. Setelah terbang beberapa saat, Yang Xiaotian akhirnya tiba di depan tubuh leluhur naga primordial, dan baru saat itulah dia merasakan betapa dahsyatnya tubuh itu. Itu jauh lebih besar daripada tubuh naga leluhur lain yang pernah digabungkannya. Yang Xiaotian tiba di atas tubuh leluhur naga primordial, duduk bersila, dan kemudian mulai menyalurkan seni naga surgawi primordial. Begitu ia menyalurkan seni naga langit primordial, tubuh tenang leluhur naga primordial mulai memancarkan cahaya. Cahaya itu semakin kuat, dan tubuh leluhur naga primordial mulai bergerak, menimbulkan gelombang demi gelombang. Kekuatan ombak itu bagaikan badai yang dahsyat, menyebabkan seluruh laut berguncang hebat. Bahkan para pengikut klan naga Ascending di luar bisa merasakan gejolak laut yang bergolak. Akhirnya, tubuh leluhur naga primordial terbang, berputar perlahan di sekitar Yang Xiaotian, dan kemudian di bawah kekuatan seni naga surgawi primordial, ia berubah menjadi bintik-bintik cahaya dan memasuki tubuh Yang Xiaotian. Meskipun tubuh leluhur naga primordial berasimilasi dengan kecepatan lambat, kekuatan naga yang luar biasa masih mengalir ke tubuh Yang Xiaotian seperti banjir. Yang Xiaotian buru-buru mengaktifkan seni naga surgawi primordial untuk memurnikan dan mengasimilasi. Bab 1234, anak ini jelas bukan Li Guang. Berani sekali. Akan tetapi, kekuatan naga leluhur naga primordial di dalam tubuh naganya terlalu kuat, bahkan ketika Yang Xiaotian mati-matian memutar seni naga surgawi primordial untuk menyempurnakan dan mengasimilasinya, dia merasa kesulitan untuk melakukannya. Namun, untungnya, Guru Ding ada di sana untuk meredamnya. Akan tetapi, energi unsur dalam tubuh naga leluhur naga primordial terlalu besar, dan bahkan dengan Master Ding mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menekannya, ada perasaan bahwa energi itu tidak dapat dibendung. Sensasi ini mirip dengan kuali raksasa yang mencoba menekan naga raksasa, dengan bahaya terus-menerus untuk terbalik kapan saja. Tubuh Yang Xiaotian terus membengkak tanpa henti. Tepat saat Yang Xiaotian hendak meledak, di saat kritis ini, cahaya menyambar ke seluruh tubuhnya, dengan kekuatan 8 tubuh surgawi penentang agung yang sepenuhnya menopangnya. Dewa Waktu, Dewa Takdir Primordial, Dewa Alam Semesta Primordial, Dewa Asal, Dewa Kekacauan, Dewa Dao Surgawi, dan Dewa Kehidupan tertinggi semuanya berkumpul di sekitar tubuh Yang Xiaotian.
7 cahaya dewa melonjak, menyinari Yang Xiaotian berkali-kali. Dan di belakang Yang Xiaotian, bayangan tubuh naga leluhur naga emas, leluhur klan naga mayat hidup, leluhur klan naga cerah, dan leluhur naga darah juga muncul, menekan kekuatan naga yang luar biasa dalam tubuh Yang Xiaotian. Bahkan naga raksasa yang tergeletak tak berdaya di kejauhan, sangat terguncang saat melihat kekuatan 8 tubuh surgawi penentang agung di sekeliling Yang Xiaotian dan sosok keempat leluhur klan naga. Mulutnya menganga, ia menarik dan menghembuskan napas dengan embusan dan desisan. 8 tubuh surgawi tingkat surga yang menentang. Pada saat itu, ia benar-benar ingin meraung ke langit. Orang yang ditunggu tuannya lebih dari sekadar baik. Ini sungguh menantang surga. Klan naga primordial kita punya harapan, kebangkitan klan naga kita punya harapan. Seru sang naga perkasa. Di bawah tekanan Master Ding dan kekuatan 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agung, Yang Xiaotian terus membengkak di ambang meledak tanpa benar-benar melakukannya. Di bawah usahanya yang penuh untuk menyempurnakan kekuatan naga primordial, 2 bingkai surgawi Raja Kekacauan Agungnya melonjak dengan kekuatan surgawi, menjadi semakin dalam dan tebal. Kerajaan Yang Xiaotian mulai menanjak pesat. Tak lama kemudian, Yang Xiaotian mencapai puncak tahap tengah dari tingkat ke-7 Raja Surgawi. Bas! Sebuah suara terdengar. Gelombang besar cahaya surgawi menyelimuti tubuh Yang Xiaotian. Dia berhasil mencapai tingkat ke-7 Raja Surgawi tanpa halangan apapun. Setelah itu, ia terus naik menuju puncak level ke-7 akhir. Waktu berlalu. Sebulan berlalu. Tubuh naga leluhur naga primordial masih berubah menjadi bintik-bintik cahaya, terus-menerus memasuki tubuh Yang Xiaotian. Karena alam rahasia hanya dapat dibuka selama sebulan, setelah 1 bulan berlalu, semua murid yang masuk diusir dari alam rahasia. Li Qian melihat para murid diteleportasi keluar dan meminta semua orang untuk memeriksa daftar, tetapi 1 orang hilang. Yang hilang adalah murid yang telah digantikan oleh Yang Xiaotian. Li Guang tidak keluar. Li Qian terkejut. Dia memiliki ingatan tentang murid inti ini, bakatnya sangat luar biasa. Melihat Li Guang satu-satunya yang tidak keluar, murid-murid lainnya juga tercengang. Li Hui ragu sejenak, lalu melangkah maju dan berkata kepada Li Qian, pemimpin klan, Li Guang agak tidak normal setelah memasuki alam rahasia. Tidak normal. Li Qian dan yang lainnya menatap Li Hui, tidak mengerti apa maksudnya dengan tidak normal. Di alam rahasia, aku beradu pedang dengan Li Guang, renung Li Hui keras-keras. Namun, dia tak hanya menangkap pedangku dengan mudah, tapi juga menangkisku dengan 1 gerakan dan membuat pedangku melayang. Apa? Li Qian dan yang lainnya terkejut. Sebagai murid inti terdepan dari klan naga terbang, bahkan gabungan kekuatan Raja Surgawi tingkat akhir, puncak tingkat ke-10, tak mampu melawan Li Hui. Namun, ia berhasil ditepis oleh Li Guang, yang berada di alam Raja Surgawi tingkat ke-7. Mustahil. Li Guang tidak mungkin memiliki kekuatan seperti itu. Seorang leluhur kuno menyatakan dengan yakin. Semua orang paham betul tentang kekuatan murid inti dari klan naga Ascending, dan meskipun para murid biasanya menahan kekuatan mereka yang sebenarnya, tetap saja tidak terbayangkan bagi Li Guang untuk mengusir Li Hui dengan mudah. Li Qian dan Li Genseng saling bertukar pandang. Orang ini pasti bukan Li Guang. Wajah Li Genseng menjadi gelap. Berani sekali. Beraninya kau menyamar sebagai murid klan naga Ascending kita dan memasuki wilayah rahasia kita. Hanya mencari kematian. Ekspresi Li Qian juga menjadi gelap. Terakhir kali, dia telah mengalahkan seorang dominator, untuk berpikir bahwa setelah bertahun-tahun, seseorang masih berani menyamar sebagai murid klan naga pendaki mereka dan memasuki alam rahasia. Pada saat yang sama, ia bingung bagaimana si penipu berhasil menyamarkan penampilannya tanpa ia sadari. Apa yang harus kita lakukan sekarang, ketua klan? Seorang leluhur kuno bertanya kepada Li Qian. Li Qian melirik pintu masuk alam rahasia dan berkata dengan dingin, dia jelas masih di dalam alam rahasia. Ayo kita masuk dan seret bocah ini keluar. Aku ingin lihat siapa yang berani melakukan ini. Namun, alam rahasia itu luas, dan tidak akan mudah menemukan bocah ini, kata Li Genseng. Pemimpin klan, Li Guang itu seharusnya memasuki wilayah laut zona terlarang. Seorang murid dari klan naga Ascending melangkah maju dan melaporkan anomali sebelumnya di wilayah laut zona terlarang. Wilayah laut terlarang. Li Qian, Li Genseng, dan beberapa orang lainnya saling berpandangan, semuanya terkejut. Tidak bagus. Wajah Li Qian berubah, sedikit rasa gelisah merayapinya. Mungkinkah itu? Cepat, masuk ke alam rahasia. Li Qian segera melambaikan tangannya,
merapal rune dan membuka kembali pintu masuk ke alam rahasia. Ia kemudian, bersama Li Genseng dan beberapa leluhur kuno, dengan cepat menghilang ke alam rahasia. Mereka kemudian melaju menuju wilayah laut zona terlarang, tempat yang Xiao Tian berada. Akhirnya, setelah melaju dengan kecepatan penuh, mereka sampai di daerah terlarang masing-masing. Saat mereka menghadapi kabut tebal di hadapan mereka, Li Qian ragu-ragu. Mereka telah mencoba menembus daerah yang tertutup kabut sebelumnya tetapi tidak pernah berhasil. Lalu, bagaimana penipu yang berpura-pura menjadi Li Guang dari klan naga pendaki mereka berhasil masuk? Kita masuk. Li Qian menggertakkan giginya dan berkata dengan tegas, memimpin Li Genseng dan yang lainnya ke dalam kabut tebal. Begitu mereka memasuki kabut, mereka diserang oleh pembatasan. Meskipun pembatasannya kuat, pembatasan tersebut tidak menjadi tantangan bagi kelompok ini. Mereka menerobos kabut dan batasan, terus maju. Namun, mereka belum berjalan jauh ketika tiba-tiba, sebuah cakar naga sebesar gunung terjulur, menjangkau langsung ke arah mereka dan memukul mundur Li Qian dan rekan-rekannya. Naga raksasa itulah yang membawa Yang Xiao Tian ke area tersebut. Dengan mata seukuran danau, naga raksasa itu menatap Li Qian dan yang lainnya. Li Qian, nak, kau cukup berani menerobos masuk ke sini. Li Qian, menghadapi naga raksasa yang menghalangi jalannya, dengan ekspresi gelisah, berkata, "Senior, apakah ada seseorang yang memasuki wilayah laut terlarang ini sebulan yang lalu? Apakah ada yang memasuki wilayah laut zona terlarang itu bukan urusanmu?" Naga raksasa itu memandang rendah Li Qian dan rombongannya. Klan naga Ascendingmu hanya perlu melindungi apa yang harus kalian lindungi. Senior, kita, Li Qian mencoba berbicara lagi, tetapi diinterupsi oleh naga raksasa, kembalilah, kalau tidak, aku akan meledakkanmu. Setelah kata-kata itu, kekuatan yang mengerikan melonjak. Seolah-olah kiamat telah terjadi, satu demi satu wilayah laut meledak. Ombak menerjang angkasa. Bahkan Li Qian, yang telah melangkah ke alam konfirmasi Dao bertahun-tahun lalu, berubah warna saat merasakan kekuatan penghancur naga raksasa. Dia dan semua orang sebelumnya telah merasakan kekuatan naga raksasa. Bab 1235, Senjata Surgawi Leluhur Naga Primordial. Li Qian dan rekan-rekannya terkejut dan mundur. Saat mereka mundur, Li Qian tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Senior, kuharap setelah bertahun-tahun, kau masih bisa tetap setia pada dirimu yang asli." Dia tahu bahwa naga raksasa, seperti klan naga penerus mereka, sedang melindungi sesuatu. Mendengar ini, naga raksasa menjadi murka, dan kekuatan naganya melonjak dahsyat, mengguncang langit dan bumi. Dengan satu tebasan, sebuah cakar dengan ganas menerjang Li Qian dan rekan-rekannya. "Li Qian, Junior, apakah naga ini perlu kau ingatkan bagaimana cara menangani urusanku?" Li Qian dan rekan-rekannya hanya merasakan langit menjadi gelap. Cakar gunung naga raksasa itu sudah menghancurkan kepala mereka. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam cakar naga mencekik Li Qian dan rekan-rekannya. Bahkan sebelum cakar itu menghantam, mereka merasa seakan-akan sedang dihancurkan, tulang-tulang mereka seakan-akan retak. Para sahabat ketakutan. Dibandingkan dengan masa lalu, apakah naga raksasa telah tumbuh lebih kuat? Jalan naga yang menaik. Li Qian meraung. Li Genseng dan yang lainnya menyerang pada saat yang sama dengan Li Qian. Cahaya pedang meledak dari pedang mereka, setebal pilar, berputar seperti naga. Seperti seekor naga yang naik ke surga. Pilar naga surgawi bertabrakan dengan cakar naga raksasa. Sebuah ledakan dahsyat bergema, mengguncang seluruh alam rahasia naga Ascending sedemikian rupa sehingga bahkan para pengikut di luar alam rahasia itu merasakan ruang bergetar. Li Hui dan yang lainnya ketakutan. Apakah pemimpin klan dan yang lainnya bertarung dengan naga raksasa senior itu? Seorang murid inti naga Ascending gemetar saat berbicara. Mereka juga mengetahui tentang naga raksasa tertinggi di zona laut terlarang. Saat ledakan dahsyat itu bergema, Li Qian dan rekan-rekannya hanya merasakan sebuah kekuatan dahsyat menghantam mereka, membuat mereka terpental mundur tak terkendali menembus kabut tebal, hingga akhirnya mereka terlempar keluar dari kabut. Mereka semua merasakan darahnya mengalir tanpa henti. "Kita berangkat," kata Li Qian tanpa ragu, memimpin Li Genseng dan yang lainnya terbang ke angkasa dan pergi. Melihat Li Qian dan rekan-rekannya pergi, naga raksasa itu mendengus dingin tanpa mengejar mereka. Sebaliknya, ia kembali ke wilayah laut asalnya dan diam-diam mengamati Xiao Tian, yang masih asyik menyerap tubuh naga leluhur naga primordial. Matanya setenang danau, penuh kelembutan. Pada saat ini, Xiao Tian masih mengoperasikan seni naga surgawi primordial dengan sekuat tenaganya.
Meski sudah sebulan berlalu, kekuatan naga primordial dari tubuh naga leluhur naga primordial begitu besar. Bahkan dengan upaya penuh Xiao Tian untuk memurnikan dan mengasimilasinya, bahkan dengan penindasan Master Ding dan 8 tubuh surgawi-surgawi penentang agung, Xiao Tian terus berkembang. Akan tetapi, tidak peduli seberapa besar ia berkembang, Xiao Tian tidak pernah meledak. Setelah Li Qian dan yang lainnya pergi, mereka menelan air suci Dao surgawi lapisan ganda, dan luka-luka mereka sedikit pulih. Pemimpin klan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Li Genseng tak dapat menahan diri untuk bertanya. Tunggu, kata Li Qian dengan sungguh-sungguh, mari kita tunggu anak itu di pintu masuk alam rahasia. Dia akan keluar cepat atau lambat. Maka, Li Qian dan Li Genseng, beserta beberapa orang lainnya, menunggu di pintu masuk alam rahasia naga turun. Dalam sekejap mata, setahun berlalu. Setahun kemudian, Xiao Tian telah berhasil mencapai tahap akhir dari alam Raja Surgawi berunsur 8. Dan saat ia terus menyempurnakan dan mengasimilasi tubuh naga leluhur naga primordial, kekuatannya masih terus meningkat. Bahkan setelah menyempurnakannya dengan sekuat tenaga selama setahun, kekuatan naga primordial masih sangat kuat. Setengah tahun lagi berlalu. Tidak mengherankan jika Xiao Tian berhasil mencapai alam Raja Surgawi 9 kali lipat. Setelah menerobos ke alam Raja Surgawi 9 kali lipat, tubuh Xiao Tian yang membengkak akhirnya mulai menyusut perlahan. Waktu berlalu, dan 3 tahun setelah Yang Xiao Tian memasuki wilayah Laut Terlarang, tubuh naga leluhur naga primordial akhirnya sepenuhnya disempurnakan dan diasimilasi olehnya. Pada saat Yang Xiao Tian berhasil menyempurnakan tubuh naga leluhur naga primordial, dia merasakan lonjakan kekuatan naga di sekujur tubuhnya. Dia menemukan bahwa tubuh surgawi naga primordialnya, yang bahkan belum menembus 13 lapisan, secara mengejutkan telah menembus hingga 19 lapisan. Hampir lompatan 7 lapis. Melihat tubuh surgawi naga primordialnya menembus hingga 19 lapisan, Yang Xiao Tian sangat gembira. Melalui penyatuan dengan tubuh naga leluhur naga primordial, tubuh surgawi naga primordialnya tidak hanya berhasil menembus lapisan ke-19, tetapi kekuatannya juga berhasil menembus tahap awal Raja Surgawi tingkat ke-10. Tidak buruk sama sekali. Master Ding, melihat terobosan Yang Xiao Tian ke tahap awal Raja Surgawi tingkat ke-10, juga senang untuk Yang Xiao Tian. Kekuatan naga primordial dari tubuh naga leluhur naga primordial sebagian besar ditekan olehnya untuk Yang Xiao Tian. Seiring Yang Xiao Tian berkultivasi, kekuatan naga primordial ini akan dilepaskan secara bertahap untuk membantunya maju. Bahkan jika Yang Xiao Tian berhasil mencapai alam Kaisar Surgawi, kecepatan kultivasinya tidak akan lebih lambat dibandingkan di alam Raja Surgawi. Yang Xiao Tian mengaktifkan tubuh surgawi naga primordial 19 lapisnya, dan di belakangnya, tidak ada lagi bayangan 4 naga leluhur melainkan 5. Tubuh naga raksasa dari 5 naga leluhur berkumpul di belakangnya, hampir menutupi langit dan bumi. Meski mereka hanya bayangan, kekuatan naga tetap menakjubkan, dan tekanannya masih mencekik orang. Pada saat ini, naga raksasa itu terbang ke arah Yang Xiao Tian dengan kegembiraan dan kebahagiaan terpancar di seluruh wajahnya, tersenyum pada Yang Xiao Tian, "Selamat, Tuan Muda." Alamatnya untuk Yang Xiao Tian telah berubah dari anak menjadi Tuan Muda. Saat Yang Xiao Tian berhasil menyatu dengan tubuh naga leluhur naga primordial, dia telah menjadi Tuan Mudanya. Terima kasih, Senior. Yang Xiao Tian membungkuk dan mengepalkan tinjunya ke arah naga raksasa, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Melihat ini, naga raksasa itu memamerkan giginya dan tertawa, "Tuan Muda, Anda terlalu sopan, mulai sekarang panggil saja saya Jiang Tua." Mendengar ini, Yang Xiao Tian menyapa yang lain sebagai Senior Jiang. Naga raksasa, Jiang Tua, tertawa dan berkata, "Jiang Tua juga baik-baik saja, terserah Tuan Muda." Kemudian tubuhnya berkilauan dengan cahaya, mengalami transformasi, dan berubah menjadi seorang pria setinggi 3 meter. "Senior Jiang, bisakah kau memberitahuku tentang leluhur naga primordial dan beberapa hal tentang klan naga primordial?" Yang Xiao Tian bertanya dengan hormat. "Tentu, jika Tuan Muda berkenan, aku bersedia berbagi semua yang kutahu dengan Tuan Muda." Jiang Tua tersenyum lalu membawa Yang Xiao Tian terbang ke sebuah pulau terpencil, tempat ia menceritakan semua yang ia ketahui kepada Yang Xiao Tian. Klan naga primordial bukan hanya klan terkuat di domain Dao, tetapi juga di seluruh surga dan ribuan dunia. Saat menyebutkan klan naga primordial, ekspresi Jiang Tua tampak bersemangat. Yang Xiao Tian juga mendengarkan dengan penuh kerinduan. Jiang Tua berbicara sepanjang hari. Dari mulut Jiang Tua,
Yang Xiaotian mempelajari banyak rahasia tanah suci primordial dan domain Dao. Tuan muda, ketika kau pergi ke tanah suci surgawi nanti, kau bisa mencari rumah gua milik Tuan tua. Jiang tua tiba-tiba berbicara. Tanah suci Dao surgawi, rumah gua leluhur naga primordial. Senior Jiang, maukah kau ikut denganku? Tanya Yang Xiaotian, setelah menyadari maksud tersirat dalam kata-kata Old Jiang. Jiang tua menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa pergi dari sini untuk saat ini. Mendengar Tuan Jiang berkata dia tidak bisa pergi dari sini, Yang Xiaotian terkejut, mengapa? Jiang tua merenung dan berkata, ada sesuatu di sini yang perlu aku jaga, jadi aku tidak bisa pergi untuk sementara waktu. Ada yang lain. Saat Yang Xiaotian bertanya-tanya, Jiang tua berkata, silakan ikuti saya, Tuan muda. Setelah itu, ia terbang ke udara, memimpin Yang Xiaotian menuju bagian tertentu dari wilayah laut. Setelah terbang beberapa saat, tiba-tiba Yang Xiaotian melihat pilar naga besar berdiri di atas wilayah laut di depannya. Apa ini? Ini adalah senjata surgawi milik Tuan tua. Jelas Jiang tua. Senjata surgawi. Yang Xiaotian ternganga, mendongak melihat pilar naga yang puncaknya menjulang ke awan tebal, tingginya tak terhitung dalam puluhan ribu sang. Pilar naga ini, sebesar pilar surga, adalah senjata surgawi dari leluhur naga primordial, sungguh di luar dugaan Yang Xiaotian. Jiang tua menatap pilar naga di hadapannya, menunjukkan ekspresi sendu. Pilar naga ini, seperti dirinya di masa lalu, mengikuti guru tua itu, berperang di seluruh surga dan ribuan dunia, dan berlumuran darah para penguasa yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia. Sekarang, seperti dirinya, pilar itu telah disegel di sini selama berabad-abad. Bab 1236, Pilar Naga Penekan Surgawi. Jiang tua tiba di depan pilar naga, membelai pola ukirannya, mengingat adegan pertempuran kuno melawan surga. Namun pilar naga tidak menunjukkan respon sama sekali. Untuk mendapatkan kembali senjata suci milik guru tua itu, salah satu caranya adalah dengan menguasai lapisan ke-10 seni naga langit primordial, ujar Jiang tua tiba-tiba. Lapisan ke-10 seni naga surgawi primordial. Mendengar ini, Yang Xiaotian mendekati pilar naga dan mulai mengaktifkan seni naga surgawi primordial. Sebelum menyatu dengan tubuh naga leluhur naga primordial, kultivasi seni naga surgawi primordialnya telah mencapai tingkat kedua. Namun, setelah menyatu, seperti tubuh surgawi naga primordialnya, kekuatannya telah meningkat pesat, menembus ke tingkat ketujuh. Dengan demikian, Yang Xiaotian mengaktifkan lapisan ketujuh seni naga surgawi primordial. Begitu lapisan ketujuh seni naga surgawi primordial diaktifkan, gelombang ki naga primordial meraung, berubah menjadi banyak sekali naga primordial kecil yang memenuhi langit. Ketika Yang Xiaotian mencoba mencabut pilar naga, semua naga purba kecil melingkarinya. Yang Xiaotian berteriak keras dan mengangkat tubuhnya ke atas. Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, bahkan dengan lapisan ketujuh seni naga surgawi primordial, pilar naga tidak bergerak sedikitpun. Yang Xiaotian tak mau gentar, meraung saat dua Chaos King Divine Frame besar terbang keluar, tergantung di atas kubah surga, Chaos Ki bergulung-gulung dengan riuh saat dia menarik dengan dahsyat sekali lagi. Akhirnya, pilar naga mengeluarkan suara dengungan. Jiang tua, terkejut oleh kemunculan tiba-tiba dua bingkai surgawi Raja Kekacauan yang agung, mendongak ke arah mereka, yang berdiri di tengah-tengah kekacauan Ki yang bergulung-gulung seperti sungai surgawi, benar-benar terkejut. Dua Raja Kekacauan. Mungkinkah satu orang memiliki dua raja kekacauan yang hebat di dunia ini? Ia menoleh ke Yang Xiaotian, kegembiraannya membuatnya hampir tak bisa berkata-kata, Tuan tua, kau lihat ini. Tuan muda, dia adalah perwujudan dari dua raja kekacauan yang agung. Dengan penuh semangat, Jiang tua memperhatikan Yang Xiaotian yang berusaha sekuat tenaga untuk mencabut pilar naga, tetapi meski telah berusaha sekuat tenaga, pilar itu hanya berdengung tanpa bergerak. Yang Xiaotian bahkan tidak dapat membayangkan ukuran dan berat pilar naga ini. Pilar ini, yang menghubungkan langit dan bumi, hampir cocok dengan dua simbol kehidupan daunnya. Awalnya, Yang Xiaotian berencana memanggil dua simbol kehidupan daunnya untuk mencobanya, tetapi kemudian mengurungkan niatnya. Bila Old Jiang berkata bahwa hanya dengan lapisan ke-10 seni naga langit primordial itu akan berhasil, maka tidak peduli seberapa keras dia mencoba, itu akan sia-sia. Jika pilar naga semudah itu disingkirkan, Jiang tua pasti sudah melakukannya sejak lama alih-alih menjaganya. Setelah berjuang beberapa saat, Yang Xiaotian menyerah. Dia menarik kembali dua bingkai surgawi Raja Kekacauan yang agung,
ki kekacauan dan ki naga primordial lenyap, dan ketika Yang Xiaotian menarik kembali bingkai surgawi Raja Kekacauan, Jiang Tua masih bersemangat, siapa sangka, Tuan Muda ternyata adalah perwujudan dari dua bingkai surgawi Raja Kekacauan yang agung. Yang Xiaotian tersenyum. Kemudian, dia mulai berpikir tentang masalah kepergian. Sekarang pintu masuk ke alam rahasia naga naik telah ditutup, bagaimana dia akan keluar? Apakah Tuan Muda khawatir akan pergi? Tanya Jiang Tua, memperhatikan ekspresi Yang Xiaotian. Yang Xiaotian mengangguk. Pintu masuk ke alam rahasia klan naga Ascending bukanlah satu-satunya jalan, kata Jiang Tua. Di sini, ada juga formasi teleportasi spasial yang bisa mengirim Tuan Muda pergi. Dia kemudian memimpin Yang Xiaotian menuju formasi teleportasi spasial. Tidak jauh dari pilar naga, formasi teleportasi spasial melayang di udara, berputar perlahan, memancarkan cahaya lembut. Tuan Muda dapat menggunakan seni naga langit primordial untuk mengaktifkan susunan transmisi ini, dan setelah itu, Anda dapat meninggalkan tempat ini, kata Jiang Tua kepada Yang Xiaotian. Yang Xiaotian ragu sejenak, lalu berkata, Penatua Jiang, mengapa tidak pergi bersamaku? Untuk mengambil pilar naga dengan lapisan ke-10 seni naga surgawi primordial adalah salah satu metode lainnya pasti sangat sulit. Seharusnya tidak seorang pun dapat mengambilnya. Jiang Tua menggelengkan kepalanya, aku berjanji pada Tuan Tua bahwa aku akan menunggu Tuan Muda mengambil pilar naga ini sebelum aku bisa pergi bersamanya. Meskipun benar bahwa kemungkinannya kecil bagi orang lain untuk mengambil pilar naga, untuk mencegah kejadian yang tidak terduga, dia memutuskan untuk tinggal di sini. Tunggu Yang Xiaotian datang lagi untuk mengambilnya, lalu pergi bersama Yang Xiaotian. Melihat tekad Pak Tua Jiang, Yang Xiaotian tak punya pilihan selain terbang ke formasi transmisi. Sebelum memulai formasi transmisi, ia berkata, Pak Tua Jiang, tenang saja, saya akan mengolah seni naga langit primordial hingga lapisan ke-10 sesegera mungkin. Kalau begitu aku akan kembali. Pak Tua Jiang tersenyum lega, bagus. Saya akan menunggu Tuan Muda kembali. Kalau begitu, kita akan berangkat bersama pilar naga penekan surgawi. Pilar naga penekan surgawi. Yang Xiaotian melihat ke arah pilar naga, lalu mengedarkan seni naga surgawi primordial dan mengaktifkan formasi transmisi. Dalam sekejap, cahaya formasi itu melonjak, menyelimuti dirinya, pusaran ruang terjadi, dan pemandangan di depan mata Yang Xiaotian berubah, dia telah meninggalkan wilayah laut terlarang dan tiba di suatu pegunungan tak berpenghuni di luar sana. Lapisan ke-10 seni naga langit primordial, gumam Yang Xiaotian. Jika dia dapat mengolah seni naga surgawi primordial hingga lapisan ke-10 dan juga menyatu dengan tubuh naga dari leluhur naga primordial, maka dia akan mampu menaiki platform naga menaik. Pada saat itu, dia akan menjadi dewa naga yang naik, sekaligus dewa tanah suci purba. Akan tetapi, meskipun seni naga surgawi primordialnya telah menembus hingga tingkat ke-7, maju ke lapisan ke-10 bukanlah hal yang mudah. Setidaknya sebelum konflik di domain Dao, mustahil untuk menembus lapisan ke-10. Bahkan jika dia mengonsumsi pil naga surgawi primordial, mustahil untuk mencapai lapisan ke-10 sebelum konflik di domain Dao. Sekarang hanya tinggal 10 tahun lagi hingga konflik di domain Dao. Dalam 10 tahun, jika seni naga surgawi primordialnya dapat menembus hingga lapisan ke-8, itu akan menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa. Yang Xiaotian kembali ke Long Manor. Setelah kembali ke Long Manor, Yang Xiaotian mengunjungi Cave Mansion milik keempat mentor Holy Fire True Monarch, lalu dia kembali ke Cave Mansion miliknya sendiri untuk mengolah Primordial Heavenly Dragon Art. Pada hari-hari berikutnya, dia meminta Raja Penjara Pedang dan yang lainnya untuk rajin menanyakan tentang prasasti pedang Dao Surgawi dan berita tentang 5 leluhur klan panjang lainnya. Tubuh surgawi naga primordialnya telah dikultivasikan hingga lapisan ke-19, jika dia dapat menyatukan tubuh naga dari leluhur klan panjang lainnya, maka tubuh surgawi naga primordialnya dapat menembus hingga lapisan ke-22. Selain tekun mengolah seni naga surgawi primordial, Yang Xiaotian juga mendedikasikan dirinya untuk mengolah beberapa tubuh surgawi. Dia sekarang berada di tahap awal Raja Surgawi tingkat ke-10, kemajuan beberapa tubuh surgawi telah melambat, jadi dia perlu mempercepat kemajuan mereka. Namun, 3 tahun berlalu begitu cepat. Masih belum ada kabar dari 5 leluhur klan panjang lainnya. Yang Xiaotian mengerutkan kening. Terus-menerus seperti ini bukanlah solusi. Dia tidak bisa terus-terusan menunggu tanpa henti. Meskipun dia sekarang berada di tahap awal Raja Surgawi tingkat ke-10 dan telah menyempurnakan 5 wilayah pedang besar, masih mustahil baginya untuk mengalahkan Fang Jian dari keluarga Fang.
Oleh karena itu, Yang Xiaotian memutuskan untuk menuju ke Tanah Suci Surgawi Dao terlebih dahulu. Tanah Suci Dao Surgawi merupakan salah satu tanah suci terkuat dan paling makmur di domain Dao, dengan sumber daya yang jauh lebih banyak daripada Tanah Suci Primordial. Yang Xiaotian berbagi pemikirannya tentang pergi ke Tanah Suci Dao Surgawi terlebih dahulu dengan 4 mentor Raja Api Suci sejati. Mereka berempat agak terkejut mengetahui bahwa Yang Xiaotian akan pergi ke Tanah Suci Surgawi Dao 7 tahun lebih awal. Kaisar Fenlei merenung dan berkata, kalau begitu dalam beberapa hari, aku akan pergi ke Tanah Suci Surgawi Dao bersama Xiaotian. Aku akan pergi bersama Kaisar, Yang Mulia Pedang Myriad Dao juga angkat bicara. Bab 1237, Tuan dan aku menunggu kabar baikmu. Raja Api Suci sejati merenung dan berkata, baguslah, aku pergi ke sana lebih awal dan membiarkan Xiaotian membiasakan diri dengan Tanah Suci Dao Surgawi. Ia kemudian berkata kepada Yang Xiaotian, Xiaotian, guru besarmu tidak bisa menemanimu ke sana. Saat kau pergi ke Tanah Suci Dao Surgawi, kau harus sangat berhati-hati. Lagi pula, Long Manor juga butuh orang untuk berjaga di sini. Terlebih lagi, klan Kirin telah mengincar Long Manor dengan penuh rasa iri. Selama konflik di domain Dao, kalian harus memastikan keselamatan kalian. Terutama waspadalah terhadap Fang Jian dari keluarga Fang, tambah Holy Fire True Monarch. Yang Xiaotian mengangguk, baiklah, Grandmaster, jangan khawatir. Ia lalu berkata, selama konflik di domain Dao, aku pasti akan mendapatkan peringkat yang baik dan kemudian kembali dengan selamat. Mendengar ini, Dewa Kayu Hijau terkekeh dan berkata, bagus, kalau begitu aku dan guru besarmu akan menunggu di Long Manor untuk kabar baikmu. Semoga Anda finish di 10 besar. Dia dan Holy Fire True Monarch tetap tinggal untuk menjaga Long Manor. Yang Xiaotian, mendengar Dewa Kayu Hijau bergurau mendoakannya agar masuk 10 besar, tertawa dan berkata, 10 besar. Itu tidak akan berhasil, setidaknya aku harus mengamankan posisi 3 besar. Holy Fire True Monarch dan yang lainnya tertawa. Kau, Dewa Kayu Hijau terkekeh. Jika Yang Xiaotian benar-benar berhasil mengamankan posisi 3 teratas dan kembali, dia dan Holy Fire True Monarch mungkin akan terbangun sambil tertawa dari tidur mereka. Namun, apakah itu mungkin? Dia memandang murid di depannya yang memuaskannya tak terkira. Setelah memutuskan untuk menuju ke Tanah Suci Surgawi Dao sebelumnya, Yang Xiaotian berbicara kepada Meng Bingsui, Raja Penjara Pedang, dan yang lainnya, meminta mereka untuk bersiap lebih awal dan mengatur urusan kamar dagang keluarga Yang. Sejak Presiden dan Wakil Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin, bersama dengan sekelompok besar staf senior di Provinsi Pedang, dibunuh oleh Yang Xiaotian, akhir-akhir ini, Kamar Dagang Keluarga Yang telah berkembang dengan baik tanpa penindasan dari Kamar Dagang Kirin. Barangkali pembunuhan Presiden Cabang Kamar Dagang Kirin juga telah mengguncang Kamar Dagang Waktu, yang sebelumnya bersikap bermusuhan terhadap Kamar Dagang Keluarga Yang, sehingga menyebabkan mereka menahan sebagian besar permusuhan mereka. Pembunuhan kepala keluarga Luo, Luo Xuan, membuat keluarga Luo jauh lebih tenang beberapa hari terakhir ini. Tetapi semakin pendiam keluarga Luo, semakin tampak tidak lazim mereka. Hal yang sama berlaku untuk Sekte Suci Naga Surgawi. Meskipun pergerakan Yang Xiaotian menuju Tanah Suci Dao Surgawi bersifat rahasia, pengaturan yang dibuat oleh Raja Penjara Pedang untuk Kamar Dagang Keluarga Yang tetap menarik perhatian keluarga Luo dan Sekte Suci Naga Surgawi. Apakah Yang Xiaotian sudah mengatur urusan Kamar Dagang Keluarga Yang secepat ini? Mungkinkah dia berencana pergi ke Tanah Suci Dao Surgawi lebih awal? Tebak seorang leluhur keluarga Luo. Leluhur keluarga Luo, Luo Gui, dengan tatapan dingin memerintahkan, suruh seseorang mengawasi orang-orang dari Kamar Dagang Keluarga Yang itu. Begitu mereka meninggalkan kota naga, segera laporkan kepadaku. 3 hari kemudian, saat malam tiba, Yang Xiaotian, bersama Kaisar Fenlei, Yang Mulia Pedang Myriad Dao, Raja Penjara Pedang, dan lainnya, meninggalkan Long Manor untuk memulai perjalanan mereka ke Tanah Suci Dao Surgawi. Tentu saja, Meng Bingsui juga bersama mereka. Saat melihat Meng Bingsui untuk pertama kalinya, baik Kaisar Fenlei maupun Yang Mulia Pedang Myriad Dao terpesona oleh kecantikannya. Yang Xiaotian dan rombongan melakukan perjalanan menumpang pesawat terbang Kaisar Fenlei, sebuah pesawat tingkat surgawi yang dibangun sepenuhnya dari bahan atribut petir. Kecepatan pesawat terbang Kaisar Fenlei sangat cepat, jauh lebih cepat dari perahu Hanhai milik Yang Xiaotian, merobek lapisan ruang angkasa dan terus-menerus terbang. Duduk di dalam pesawat terbang Kaisar Fenlei, guru keduanya,
Yang Xiaotian semakin merasa bahwa perahu Han Hai miliknya terlalu lambat. Perahu Han Hai adalah pesawat terbang Chaos. Namun, untuk meningkatkannya menjadi pesawat terbang Heavenly Dao, dibutuhkan material tambang yang sangat langka dan langka, yang tidak mudah dikumpulkan oleh Yang Xiaotian. Sementara itu, Yang Xiaotian merenungkan perjalanan kultivasinya yang akan datang. Saat ini dia berada pada tahap awal Raja Surgawi tingkat ke-10, dan maju ke tahap akhir puncak Raja Surgawi tingkat ke-10 tidaklah sulit. Asal dia bisa menemukan 2 lagi obat roh 60 juta tahun, dia bisa sepenuhnya mencapai puncak Raja Surgawi tingkat ke-10 sebelum konflik domain Dao. Namun, kecepatan kultivasi 8 tubuh surgawinya sekarang lambat dan tidak dapat mengimbangi tingkat kultivasinya. Setelah ia menembus alam Kaisar Surgawi, jika 8 tubuh surgawinya tidak dapat menembus lapisan ke-22, maka ia tidak akan dapat mengembangkan istana kehidupan terkuat. Karena itu, ia memutuskan untuk terlebih dahulu meningkatkan 8 tubuh surgawinya. Namun dengan melakukan hal itu, sebelum kompetisi di Dao Domain, dia tidak akan mampu berkultivasi hingga puncak akhir Divine Monarch 10 tier, sehingga mustahil untuk mengincar tempat pertama dalam kompetisi. Sungguh suatu kontradiksi. Karena kau belum bisa mencapai puncak akhir Raja Surgawi tingkat ke-10 sebelum kompetisi di Domain Dao, kau tak punya pilihan selain meningkatkan aspek lainnya, kata Master Ding. Kau bisa meningkatkan domain pedangmu. Jika kau bisa menyempurnakan 8 domain pedang, kau masih punya kesempatan mengalahkan Fang Jian dari keluarga Fang. Jika Yang Xiaotian dapat mengolah seluruh 8 domain pedang dengan sempurna, ia dapat mengimbangi kekurangannya di bidang tersebut. Menyempurnakan 8 domain pedang, Yang Xiaotian tercengang. Dia tidak memikirkan masalah ini. Namun prasasti pedang Dao Surgawi sangat sulit ditemukan. Berharap untuk menemukan 3 prasasti pedang Dao Surgawi sebelum kompetisi di domain Dao tampaknya tidak mungkin. Tanah Suci Dao Surgawi masih memiliki beberapa prasasti pedang Dao Surgawi, kata Master Ding. Cobalah keberuntunganmu di jurang pedang ketika saatnya tiba. Jurang pedang, Yang Xiaotian mengangguk. Di jalan, selain sesekali meminta nasihat kultivasi kepada kedua gurunya, Yang Xiaotian juga berkultivasi secara intensif secara tertutup. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Akhirnya, mereka tiba di Tanah Suci Surgawi Dao. Sebagai salah satu tanah suci terkuat di domain Dao, kemakmuran dan kekuatannya tak tertandingi oleh Tanah Suci Primordial saat ini. Saat memasuki Tanah Suci Dao Surgawi, Yang Xiaotian merasakan seluruh Tanah Suci dipenuhi dengan energi Dao pedang yang luar biasa. Energi pedang Dao ini terbentuk selama bertahun-tahun melalui pengembangan berkelanjutan oleh para praktisi pedang di Tanah Suci. Fenomena seperti itu pertama kali dilihat oleh Yang Xiaotian. Sangat sulit bagi energi pedang Dao untuk terbentuk, tetapi dengan seluruh Tanah Suci Surgawi Dao dipenuhi dengan energi pedang Dao, hal itu menunjukkan dedikasi para praktisi pedang terhadap pengembangan pedang Dao. Apakah kau terkejut dengan energi pedang Dao di Tanah Suci Dao Surgawi? Yang Mulia Pedang Dao segudang datang ke haluan kapal, berdiri di samping Yang Xiaotian, dan berkata, Tanah Suci Dao Surgawi ini adalah tempat yang terkenal bagi para kultivator pedang di domain Dao. Di sini, ini adalah salah satu tanah suci dengan warisan pedang Dao terkuat. Ini juga merupakan salah satu tanah suci dengan master pedang Dao terbanyak. Dan juga memiliki jenius pedang Dao terbanyak, seperti Fang Jian dari keluarga Fang, Bai Bufan dari klan Iblis, Putra Suci Iblis Darah dari Jalan Iblis, dan Yuan Cheng dari Gunung Surgawi Laut Pedang, mereka semua berada di Tanah Suci Dao Surgawi. Myriad Dao Sword Venerable mencantumkan 10 anak muda pedang Dao teratas di Dao Domain. Yang Xiaotian mengetahui 10 anak pedang Dao teratas di domain Dao, yang masing-masingnya memiliki bakat yang sangat mengerikan dalam pedang Dao. Fang Jian, Yang Xiaotian bergumam, mereka seharusnya bisa segera bertemu dengannya. Setelah memasuki Tanah Suci Surgawi Dao, kapal mereka tidak berhenti, dan mereka terbang dengan kecepatan tinggi, akhirnya tiba di kota Surgawi Dao. Kota Dao Surgawi berdiri di padang pasir yang luas. Hampir menempati separuh gurun. Namun, gurun yang menyelimuti kota Dao Surgawi itu aneh, saat Yang Xiaotian menginjaknya, pasirnya malah mengeluarkan suara berirama. Ia mengambil segenggam pasir untuk mengamatinya, dan menemukan butiran-butiran pasir ini berkilau seperti kristal. Setiap butiran pasir diselimuti energi spiritual, dan pola-pola di atasnya menyerupai rune yang mendalam. Jelaslah, pasir-pasir ini telah dipenuhi dengan kiroh Dao Surgawi dari kota Dao Surgawi selama bertahun-tahun, sehingga telah berubah sedemikian rupa. Bab 1238, itu palsu, kan?
Yang Xiaotian dan yang lainnya menyimpan kapal terbang mereka dan tiba di depan kota Dao Surgawi. Kota Dao Surgawi di hadapannya mengingatkan Yang Xiaotian pada Gunung Dao Surgawi. Tampaknya ada beberapa kesamaan dalam aura mereka. Asal-usul kota Dao Surgawi agak misterius, ada yang mengatakan kota itu didirikan oleh penguasa pertama wilayah Dao, sedangkan yang lain percaya kota itu telah ada bahkan sebelum penguasa pertama wilayah Dao. Kelompok itu mengikuti orang banyak dan memasuki kota Dao Surgawi. Arsitektur kota Dao Surgawi sangat megah. Bangunan-bangunan di sepanjang jalan tidak terlalu megah, tetapi selaras dengan keseluruhan kota. Meskipun masih 7 tahun lagi dari konflik domain Dao, kota itu ramai karena acara tersebut diadakan di kota Dao Surgawi, dan kerumunan orang jauh melampaui harapan Yang Xiaotian. Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Myriad Dao, melihat ke arah kerumunan yang berdesakan, juga dipenuhi dengan emosi. Setiap konflik domain Dao merupakan peristiwa terbesar di domain Dao. Mereka juga datang ke kota Dao Surgawi untuk konflik domain Dao terakhir. Rasanya belum lama berselang, dan dalam sekejap mata, konflik domain Dao lainnya telah menimpa mereka. Karena Long Manor memiliki kediaman di kota Dao Surgawi, kelompok itu tidak perlu menyewa kamar di penginapan, dan mereka mengikuti Kaisar Fenlei dan Yang Mulia Pedang Dao segudang menuju kediaman tersebut. Yang Xiaotian dan yang lainnya bergerak mengikuti kerumunan. Mereka menemukan bahwa topik diskusi di antara berbagai pusat kekuatan adalah konflik domain Dao. Lebih jauh lagi, hampir semua orang membicarakan Fang Jian. Konon, Tuan Fang Jian telah menyempurnakan domain 7 pedang. Mencapai kesempurnaan di puncak akhir lapisan ke-10 Kaisar Dewa, sungguh luar biasa dan belum pernah terjadi sebelumnya. Jika dia terus berkultivasi seperti ini, mungkin saja Tuan Fang Jian mencapai penguasaan puncak di alam 14 pedang di puncak fase akhir alam leluhur Dewa ke-10. Mengerikan sekali. Jika semua 14 domain pedang mencapai puncak penguasaan, bukankah itu berarti mengolah tubuh pedang terkuat yang legendaris, tubuh pedang 9 surga? Sekelompok pengikut sekte di depan, saat menyebutkan tubuh pedang 9 surga, semuanya tampak sangat gembira dan gelisah. Tubuh pedang 9 surga merupakan tubuh pedang yang amat mengerikan dan mampu membangkitkan kekuatan 9 surga. Tubuh pedang 9 surga, tubuh pedang terkuat. Tuan Ding terkekeh meremehkan. Pada saat ini, seorang murid tiba-tiba berkata, "Kudengar Tanah Suci Primordial memiliki seorang jenius dengan domain 15 pedang bernama Yang Xiaotian." Dengar, omong kosong, pasti palsu. Bagaimana mungkin ada domain 15 pedang di dunia ini? Bahkan Tuan Fang Jian hanya bisa mengolah domain 14 pedang, bagaimana mungkin ada domain 15 pedang? Yang Xiaotian bahkan tidak layak membawa pedang untuk Tuan Fang Jian. Dalam konflik domain Dao ini, dengan kekuatan Tuan Fang Jian, dia pasti akan menyapu semua sisi dan menjadi putra domain Dao. Raja Pembunuh Dewa dan Iblis Tua berambut merah, saat mendengar para murid mendiskusikan guru mereka dengan kata-kata seperti itu, ekspresi mereka menjadi gelap. Yang Xiaotian, mendengar murid-murid itu mengatakan dia bahkan tidak layak membawa pedang untuk Fang Jian, mengerutkan kening dan mengaktifkan kekuatan 15 hati pedang 9 warna. Saat 15 hati pedang 9 warna diaktifkan, semua pedang murid-murid di sekitar mereka melambung ke langit. Bukan hanya pedang mereka, tetapi semua pedang milik pendekar pedang Dao di sekitar pun terangkat ke langit tanpa terkendali. Awalnya, hanya pedang-pedang di dekat Yang Xiaotian, tetapi saat ia terus mengaktifkan 15 hati pedang, jangkauannya terus meluas. 1 kilometer, 10 li, 100 li. Tak lama kemudian, dalam radius ratusan li di sekitar Yang Xiaotian, semua pedang milik para pendekar pedang Dao telah melambung ke angkasa. Dan jangkauannya masih terus berkembang. Beberapa master pedang Dao di dalam kediaman tengah berlatih dengan pedang mereka, ketika tiba-tiba pedang di tangan mereka terlempar dari genggaman, membumbung tinggi ke angkasa. Tidak peduli bagaimana mereka memanggilnya, mereka tidak dapat memanggil kembali pedang di tangan mereka. Pemandangan ini mengejutkan semua orang. Ratusan mil jauhnya dari Yang Xiaotian, sekelompok prajurit kuat dari klan iblis sedang berjalan. Memimpin kelompok ini adalah seorang pemuda berjubah putih, memancarkan aura yang mengesankan. Ia adalah Bai Bufan dari klan iblis, juga salah satu dari 10 putra Dao pedang teratas di domain Dao. Saat Bai Bufan berjalan bersama rombongan pendekar klan iblis, tiba-tiba pedang yang dibawanya mulai berdengung hebat, berusaha melepaskan diri darinya. Terkejut, Bai Bufan segera mencoba menggunakan kekuatan pedang untuk menekan pedang itu, tetapi sekeras apapun dia mencoba, dia tidak dapat mengendalikannya. Pedangnya menembus udara dan melesat ke angkasa.
Bukan hanya dia saja, pedang-pedang milik para prajurit klan iblis di sekelilingnya pun ikut beterbangan ke angkasa. Apa yang terjadi? Seru seorang prajurit klan iblis. Bai Bufan juga merasa takjub, karena sebelumnya dia belum pernah menemui fenomena seperti ini. Pedangnya telah bersamanya selama bertahun-tahun, disempurnakan dengan kekuatan pedangnya sendiri selama hampir 100.000 tahun, dan telah terhubung dengan darah kehidupannya. Dia tidak pernah mengalami pedang kesayangannya lepas dari kendalinya. Pasti ada seseorang yang telah mengaktifkan semacam kekuatan, yang menyebabkan pedang-pedang ini tak terkendali. Tebak seorang prajurit klan iblis dari alam leluhur surgawi. Siapa itu? Mungkinkah itu seorang ahli penguatan Dao? Seru seorang prajurit klan iblis alam leluhur surgawi lainnya dengan kaget. Akan tetapi, apakah itu benar-benar sebuah pusat kekuatan konfirmasi Dao? Semakin banyak pedang terbang memenuhi langit, membentuk lautan pedang yang luas. Dan itu masih terus berkembang, masih terus meningkat. Fan Lin, penguasa kota surgawi Dao, tengah membaca buku panduan pedang yang ditemukannya di tanah terlarang kuno ketika tiba-tiba dia mendengar suara pedang dari dalam rumahnya. Awalnya, ia tak menghiraukannya, tetapi ketika suara pedang itu semakin keras, ia terkejut. Saat melangkah keluar, pemandangan di atas membuatnya tercengang. Semua pedang terbang dari rumah besar itu meledak, bergabung dengan lautan pedang di atas. Fenomena ini mengusik banyak pendekar pedang Dao di istana Raja Kota Dao Surgawi. Banyak master pedang Dao berkumpul di sekitar Fan Lin. Tuan Kota, kami tidak tahu apa yang terjadi, pedang pribadi kami dan pedang terbang di kediaman semuanya lepas kendali dan beterbangan ke langit. Seru seorang master pedang Dao dengan cemas. Bingung, Fan Lin menatap lautan pedang di langit, lalu dengan lambaian tangannya, menarik turun sekumpulan pedang terbang. Akan tetapi, saat kekuatan pengendaliannya mengendur, gugusan pedang yang telah ditariknya melesat kembali ke langit. Yang lebih membingungkan lagi, Fan Lin melangkah maju ke langit, merasakan kekuatan semua pedang terbang. Pedang terbang ini berperilaku sangat tidak normal karena seseorang pasti telah mengaktifkan semacam kekuatan pedang, dan di bawah pengaruh kekuatan pedang ini, pedang-pedang ini berada di luar kendali siapapun, kata seorang master dari mansion Tuan Kota-Kota Dao Surgawi di samping Fan Lin. Guru ini adalah Zuye, salah satu dari 10 guru besar pedang Dao di Kota Dao Surgawi. Sepertinya, sosok pedang Dao yang luar biasa telah datang ke Kota Dao Surgawi kita. Kata Fan Lin dengan tatapan mata yang dalam, melihat ke arah tertentu, tepatnya di mana Yang Xiao Tian berada. Mungkinkah itu leluhur keluarga Fang? Konon, ilmu pedang leluhur keluarga Fang telah mencapai terobosan. Kata Zuye dengan nada serius. Fan Lin merenung, ikuti saja petunjuk ini, periksa, dan lihat apakah ada yang tidak biasa. Zuye mengangguk, lalu terbang ke arah yang dilihat Fan Lin, menghilang di cakrawala dalam sekejap mata.